Saya sampai bingung ini. Yang belum mana tadi? Kayaknya ada 4, tapi yang 2 hilang kemana ini? Ini yang kedua. Oke, silakan ya. Kalian punya waktu 10-15 menit. Dan yang kalian jelaskan itu, kalau misalnya ada PowerPoint dari proposal, deskripsi, yang singkat-singkat aja. Terus di bagian fitur-fiturnya kalian sebutkan aja, bagian tugasnya, lalu kalian mulai di bagian demo aplikasinya, lalu di source code-nya. Seperti itu, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi pengelolaan kas organisasi. Terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Panji Ramadan, yang kedua saya Rina Rizky Ardani, yang ketiga Excel Oka Adioso. Lanjut. Apa sih aplikasi yang kami buat? Aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi pengelolaan kas organisasi mahasiswa. Aplikasi ini digunakan untuk mendata uang yang masuk pada kas organisasi. Dalam aplikasi ini juga berisi data mahasiswa yang mengikuti organisasi tersebut. Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari aplikasi ini adalah untuk dapat membuat suatu program aplikasi yang bertujuan untuk mendata keuangan pada suatu organisasi mahasiswa, sehingga keuangan kas organisasi dapat terarsip atau tersimpan dengan baik dan jelas penggunaan uangnya. Dengan adanya aplikasi keuangan ini, diharapkan mempermudah para mahasiswa yang menekuni suatu organisasi dalam mengatur pengelolaan uang sehingga menjadi lebih baik dan optimal. Fitur-fitur dalam aplikasi ini ada beberapa fitur yang sudah direncanakan tetapi tidak semua berjalan sesuai keinginan. Karena semakin banyak fitur kami jadi menemukan semakin banyak bug atau masalah. Tampilan aplikasi user-friendly. Aplikasi dapat digunakan dengan mudah oleh kalangan mahasiswa dan juga orang awam sekaligus. Akses data keuangan. Terdapat bagian untuk melihat data keuangan organisasi, mulai dari total saldo keuangan organisasi dan pemasukan. Di segi pemasukan, user dapat melihat dari mana saja sumber pemasukan organisasi mereka, seperti usaha milik organisasi, sponsorship, atau sumbangan. Nah, ini beberapa yang direncanakan tapi tidak sesuai dengan yang kita buat, seperti activity logs. Next. Yang kedua ada hierarki akses dan juga akses data. Database anggota. Terdapat database mahasiswa yang tergabung sebagai anggota organisasi. Next. Saya lanjutin, Pak. Di sini kami akan lihatkan sedikit tampilan yang dari sebelumnya maaf. Ini screenshot ya isinya nanti ya? Iya sih, Pak. Habis ini juga demonya, Pak. Ada demonya. Emang screenshot dulu nanti ada. Oke, boleh. Tapi secara singkat aja ya. Maksudnya kan barangkali terlalu spoiler gitu. Oke. Ini UML kami, Pak. Tapi itu banyak banget. Jadi untuk mempersingkat aja ini, kami ada UML yang kiri itu untuk form anggota. Itu untuk anggota-anggota kami. Yang di kanannya adalah untuk keuangannya, Pak. Oke, lanjut. Yang ini adalah form anggota kami. Di sini kami ada bagian kiri untuk menampilkan data yang sudah di-input, bisa di-read, bisa select. Yang di kanannya itu untuk penginputan datanya dan bisa untuk mengupdate dan delete ya juga sekaligus.
Lanjut. Yang ini adalah keuangannya. Sama seperti yang tadi, yang di kiri itu adalah data yang ditampilkan dari database, dan yang kanan itu adalah inputannya, update dan serta delete-nya. Lanjut. Mari kita demonstrasikan aplikasinya. Oke, kita Ya, demonstrasi. silakan untuk demo aplikasinya langsung di run aja ya. Ini berarti ada 2 view ya? Ada 2 view di sini. Oke. Kita masuk form anggota dulu. Nah, ini untuk form anggotanya ya. Jadi di sini kami ada menggunakan dua library tambahan ya. Ada JCalendar untuk tipe data date ya, sama MySQL Connector untuk connect ke database-nya. Nah, mungkin kita langsung demonstrasi ya. Kita coba isi nama ya. Nama misalnya Nana. Kita coba isi aja sembarang. Jurusannya misalnya tempat lahir misalnya Demak. Terus tanggal lahirnya. Nah, ini tadi untuk ini ya. Untuk apa ya? Library-nya. Misalnya 20. Kita simpan, data tersimpan. Nah, terus kita coba search namanya. Tadi siapa namanya ya? Nana. Lupa wes. Nah, masuk berarti ya, masuk ke database-nya. Kemudian coba kita perbaruin. Akhirnya ternyata bukan di Demak, tapi di Jepara misalnya. Perbarui. Nah, nananya berubah. Kemudian mesti hapus. Nananya terhapus. Nah, di sini juga ada reset ya. Jadi misal ada yang salah, pengen ngulang, reset. Terus coba kita bikin lagi deh. Nggak ada ya. Kenapa tuh? Saya salah. Tipe apa? Iya, keyboard. Oh, aduh. Tenang. Maaf. Akhir. Semarang. Tersimpan. Dari siapa namanya ya? Tidak masuk. Coba cek di database. Data anggota kan? Ulang. Ya, tersimpan. Nah, ini kan Nana cuma satu ya. Nah, jadi di sini kita masuk ke keuangan sekarang, data keuangan. Nah, pertama kalau menggunakan data keuangan itu di option ini terisi data dari anggota organisasi tersebut. Jadi kita coba cari Nana ya. Nah, Nana sudah masuk ke optionnya. Kemudian kita masukkan nominalnya 50.000 misal. Dimasukkan tanggal hari ini. Keterangannya apa? Keterangannya misalnya infak ya. Misalkan.
inputkan. Misalnya di input jumlah dari uangnya langsung otomatis tertambah gitu Pak. Ini bentuk searchingnya kita searching nama bisa. Kalau tadi kenapa nggak bisa, Mas? Kenapa nggak Tadi bisa? kayaknya kalau udah salah input jadi error datanya Pak. Emang tadi salah inputnya gimana? Di kalender emang agak sih Pak, yang tipe data date-nya agak susah emang Pak menurut kami. Yang kami tipe data date misalnya apa ya, harus sesuai dengan ininya. Kalau ada salah Date jadi picker ya error. itu ya. Iya Pak. Itu kalian di PHP MyAdmin-nya pakainya apa, date time atau varchar? Date aja Pak. Date aja. Length-nya nggak pakai. Bentar kita lihat. Lama. Date aja Pak. Sedikit. Bentar kok banget. Ini sambil dicoba yang lainnya. Ini fungsi delete-nya, kalau misalnya delete uangnya juga langsung berubah. Kemudian misalnya di update jadi 80.000. Uangnya juga langsung berubah. Tadi ini ya, database-nya dengan saya sih date Pak. Bentar. Gimana ya? Salam. Iya Pak, date. Makanya date. Coba saya pengen lihat tabel anggota dan tabel uang kas. Tabel anggota dulu coba. Ini tabel uang kas, tabel anggota. Nah ini saya mau tanya, itu kan kalian ada frame ya, 2 frame kan berarti. Data keuangan sama data apa? Coba lihat frame apa aja tadi. Data uang kas sama data anggota. Nah itu kalau misalkan coba lihat frame-nya. Frame itu yang itu loh aplikasinya. Nah itu data keuangan sama satunya data anggota. Nah itu kalau misalkan menambahkan ya data anggota di situ, berarti artinya data keuangan udah langsung otomatis kesambung itu ya? Iya Pak. Iya Pak, bukan kesambung ke datanya tapi kesambung ke optionnya Pak. Oh, optionnya. Iya. Jadi kan, iya. nah tadi makanya saya coba tadi yang Nana tuh Pak, kan Nana. Jadi ada di sini tuh. Oke, bagus. Oke, ya udah demo aplikasinya ada yang mau dijelaskan lagi? Keuangan tadi delete udah semua, sama ini buat keluar. Udah sih Pak. Untuk demonstrasi aplikasinya seperti itu Pak. Oke, coba di bagian source code-nya silakan kalian bergantian aja menjelaskannya di bagian controller sama di bagian model sama DAO. Model sama controller. Ya. Jangan gantian aja pakai satu ini aja nggak apa-apa, satu presentasi. Iya ini Pak. Ini siapa duluan nih? Pak, saya Excel. Ayo. Kalau mau beda-beda presentasi juga nggak apa-apa sih. Serah aja kalian enaknya gimana.
Udah, saya kontrol dulu Pak, kontrol 1. Oke, yang nggak presentasi ya. Ini ada Mas Panji dan Mas Excel. Mungkin Mbak Rina bisa membalas chat saya yang ada di Google Meet. Kopas saja dari proposal aja biar lebih cepat. Ini jelasinnya per apa, Pak? Per fungsi atau per Per metodenya. Bukan fungsi ya, fungsi itu istilah di metode, iya. webnya. Iya. Mulai dari atas. Atau mulai dari mana sih? Kayaknya di itu ya, metode Dari kontrol. metode riset aja langsung. Ya udah. Untuk controller otak. Oke, ini Mbak Rina. Iya, Oke, lagi ini ya, lagi mengketik ya. iya. Oke. Nah, silakan dilanjut Mas Excel. Untuk kontrol anggota kami di sini disebutin controller class, tapi kami buatnya untuk anggota. Mulai dari metode controller class, ini konstruktornya mulai dari this frame untuk memanggil frame, implement class dari DAO class, LMB untuk mengambil get all-nya Pak. Terus lanjut ke metode reset skill dari inputan kami di aplikasi nanti. Iya. Selanjutnya di isi tabel ini berguna untuk mengisi data yang sudah kami input ke dalam tabelnya Pak. Ke dalam tabelnya. Jadi setelah udah insert, nanti isi tabel baru muncul di tabelnya hasil dari aplikasi. Oke, cukup sampai di sini. Coba Mas Panji jelasin bagian DAO kas. DAO kas. Ya, per metodenya aja. Pak. Per metodenya, Pak. Nah, di sini untuk DAO kas ke metode insert, ambil ke mode kas, terus pertama menghubungkan dulu ke koneksi ya. Jadi habis itu datanya diambil NIM, nama, tanggal lahir, tempat jurusan, HP. Kemudian ini update untuk mengupdate yang ada di tabelnya. Kemudian hasilnya. Habis itu fungsi delete. Statement itu menghubungkan dulu ke database, kemudian langsung yang dicari apa ya namanya? Primary-nya di sini nih. Jadi diambil NIM-nya, terus yang di delete NIM-nya. Itu NIM-nya dari mana, Mas? Dapatnya dari mana? NIM-nya karena primary data, Pak. Data primer. Data primer. Enggak, maksudnya itu kan dari NIM kan. Nah, NIM-nya tuh alurnya dari mana itu? NIM-nya alurnya dari dari mana? Itu kan di line 25 ada NIM. Nah, itu NIM-nya dari mana itu? Dari data anggota, Pak. Dari database anggota. Nah, ya alurnya tuh dari mana di situ?
Itu kan name variabel atau gimana itu? NIM itu itu variabel. NIM itu variabel. Iya Pak, NIM-nya variabel. NIM-nya dari parameter di sini Pak. Ya, betul. Oke, dilanjut Mbak Rina di bagian modelnya coba. Model. Yang khas. Ini set get semua Pak. Silakan Mbak Rina menjelaskan. Di mode tabel kas itu Modcast. modcast nih. Modcast isinya Ini juga terdiri dari set gate-nya untuk mengset tanggal lahir, yang ini name Coba di scroll ke atas. untuk kurang ada. Nah, ini name-nya privat, namanya juga privat. Terus tempat lahirnya private string, tanggal lahirnya memakai date, jurusannya memakai string, lalu nomor HP-nya memakai private string. nah Di saya bawah mau tanya, ini itu kan nanti atribut itu dibuat setter dan getter. Nah, fungsinya setter dan getter yang ada di model itu apa, Mbak? kalau setter itu untuk apa ya? Kalau get-nya itu untuk memanggil, kalau set-nya itu mengeset datanya. Hubungannya getter sama setter itu apa, Mbak? Untuk memanggil, Hubungannya setter untuk dan getter. memanggil yang itu akan dipanggil buat output mengeset. Berarti yang input getter atau setter? Yang input itu set Yang output? get. Oke ya. Lanjut di bagian UML class diagramnya. Coba kalian lebih menjelaskannya di bagian relasinya coba. Yang email yang di dalam itu aplikasi. Oke, silakan yang mau menjelaskan. Siapa nih? Mana ya? Ini dari form anggota dulu. Anggota. Kelihatan nggak sih? Kelihatan sih tuh, bapaknya kayak Zoom. Apa? ada. Ke kiri dikit ya, yang sama anggotanya. Gimana? Ya, udah. UML, gimana jelasinnya? UML Yang atas tuh namanya apa? UML tuh variabelnya, bukan variabel.
Ini menjelaskan relasinya ya. Iya sih, relasi. Di sini kita kan makanya sistem MVC, model, controller, MV, view. Nah, untuk controllernya ini berhubungan sama semuanya karena yang ngaturnya controllernya. Jadi view-nya ini form anggota sebagai view-nya, terus model, modcast, lalu ini untuk implement. Oke, coba saya tanya dari controllernya dulu. Ya. Kan ada tanda panah ya. Tanda panah itu yang dari controller CAS itu dia pertama mengarah ke modcast. Tapi ada juga yang tanda panah dia itu malah ke controller CAS-nya itu sendiri. Itu perbedaannya apa? Yang ini Pak. Ya. Anggota itu yang ini view-nya kami, form anggota, dia memanggil metode dari control class, Pak. Jadi di sini ada di zoom ke tengah-tengah panah tuh, Panji. Di zoom tengah-tengah panah tuh ada kata-kata. Yang mana? Panah yang mana? Yang panah ke arah control class dari view. Nah, itu ada CB. CB itu adalah kami memanggil metode dari control class, Pak. Yeah. Ini metode dari control class menggunakan variabel CB. CB itu awalnya sudah diinisiasikan dari form sendiri untuk khusus memanggil metode class. Metode dari controller class. Oke, jadi gini ya, yang dijelaskan oleh Mas Axel itu sebetulnya betul. Cuman teknisnya itu, saya pikir ini ya, ada beberapa dari kalian yang pemahamannya itu kepotong. Dimana sebetulnya kalian tuh udah paham konsep ini secara teknis dari pertemuan di kelas, di lab, sampai dengan kita online gitu. Karena apa? Kita kan udah pernah belajar UML. Nah, relasi itu gini, itu sebetulnya masih ada hubungannya dengan pembuatan kelas dan objek. Nah, coba agak ke atas Mas, jangan ditutup begini. Namanya. Nah, ke atas lagi bisa nggak? Nah, ke kanan. Biar, nah kontrolnya di tengah. Nah, sebenarnya tuh gini, kayak controller class itu, dia membuat objek dari kelas modcast. Ingat, kalau misalnya kita membuat objek dari suatu kelas, misalkan kelas A, dia membuat objek dari kelas B. Artinya apa? Kelas A itu bisa memakai metode-metode dari kelas B. Lihat, controller class itu memakai beberapa metode dari get tanggal, set tanggal, get name, set name, dan sebagainya. Sampai sini paham? Iya. Ya kan? Terus dari DAO, ya kan juga ada hubungannya sama DAO tuh, controller class. Nah, dia ada hubungannya sama DAO, tetapi dia itu perantaranya lewat implement. Gitu. Jadi dia membuat objek dari implement class, atau nah dari situ implement class dia harus implement ke DAO class gitu. DAO class itu pewarisan dari implement class. Sebetulnya tanpa implement pun tidak apa-apa. Cuman, nah nanti kalau misalnya kalian masuk di Android, terus kalian akan menemukan tutorial harus pakai implement. Nah, itu biar apa? Biar kalian itu bisa lebih fleksibel lagi untuk membuat tabel, membuat array list. Seperti itu. Itu yang dari yang saya pahami gitu. Gitu ya. Jadi sebetulnya pemahaman dari PPO ini nanti arahnya adalah belajar Java, arahnya adalah pemrograman berorientasi objek. Kalian menerapkan di pemrograman lanjut
belajar CI, belajar Laravel, belajar bikin Android, dan bahkan menurut saya untuk semua bahasa pemrograman itu sudah mensupport untuk PPO, karena itu udah kayak istilahnya paradigma yang modern, menurut saya ya, dia paradigma yang modern. Jadi mudah-mudahan sih apa yang kalian pahami di PPO, belajar tentang Java ya, itu bisa dipahami secara keseluruhannya. Kalau misalkan masalah apal codingan, apal sintaks itu, insya Allah itu bisa berjalan lah. Dan menurut saya tidak harus ya. Apalan itu ada, hafal itu ada karena kalian tidak menghafal, tetapi ada karena kalian itu melalui latihan. Gitu. Jadi semakin banyak berlatih, semakin banyak paham, insya Allah nanti hafal itu datang sendiri. Dan ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa Amin. praktek, skripsi atau mungkin setelah lulus nanti entah yang akan menjadi programmers, ya, atau mungkin akan menjadi wirausaha. Menurut saya pengetahuan tentang ini insya Allah akan berguna. Dan sebelum ditutup ya, mudah-mudahan sih ya kalian bisa memaafkan kalau misalnya saya banyak tutur kata, perbuatan, teks chat atau stiker yang kurang berkenan di hati kalian. Kalau penilaian dari saya nih tentang aplikasi yang kalian buat, itu fungsinya tuh bagus ya. Dari saya sih emasnya tuh bagian yang kayak bikin drop down-nya itu ya, atau dari spin-nya itu terhubung melalui database. Nah, itu yang akan memudahkan relasi di tampilan yang lain. Kadang itu kalau misalnya kita bikin aplikasi, relasi itu nggak dibuat saat di query saja, tapi kita bisa mengaturnya di interface. Ya kalau misalnya di web itu juga sama gitu. Kadang kita juga bisa membuat master data untuk kategori. Nanti kalau misalnya kita misalkan pengen bikin kategori makanan, minuman, kita bisa bikin jenis itu. Nah nanti di input barang kita bisa memilih kategori dari dari tabel yang lain gitu. Nah mungkin kalau misalnya sedikit masukannya, kalian bisa lebih explore lagi gitu ya. Untuk tampilannya sih udah lumayan, udah oke gitu. Cuman mungkin lebih banyak lihat referensi-referensi sehingga aplikasi berbasis desktop kalian ini bisa lebih menarik lagi. Apalagi kalau misalkan database-nya bisa di hosting. Jadi menurut saya bisa menjadi sebuah karya yang bisa lebih dimanfaatkan itu. Nggak sekedar sebagai tugas kuliah, tapi mungkin kalian bisa bikin untuk sekolah, instansi akademik, atau mungkin untuk bisa membuat aplikasi kasir toko. Seperti itu saja sih dari saya. Silakan saya kembalikan ke kalian. Dan oke, ya. Mungkin itu ya Pak. Untuk tadi ada ketinggalan untuk pembagian tugasnya ini dikerjakan bersama dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah yang disengaja atau tidak disengaja, mohon maaf. Disengaja ya? Kan kalau ada Pak. Saya pikir kalau mengatakan seperti itu, ada yang kalau disengaja berarti terencana juga ini jangan-jangan. Tidak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian dari kami Pak. Oke, jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salah satu dari kalian aja nggak apa-apa. Upload ke YouTube, URL-nya dibagi ke teman-temannya. Habis itu menggunakan URL yang sama, kalian bertiga harus menguploadnya atau mengirimnya di Kulino. Dan sisanya yang ada di Classroom, silakan mungkin bisa diikuti. Itu. Yep. Dan semoga sukses untuk kalian semua. Keren sih aplikasinya, suka fitur-fiturnya. Amin. Terima kasih Pak. Syukron juga. Mari ya, saya pamit dulu. Iya Pak.